Saudaraku, tema pada pagi ini adalah cara menghadapi tekanan, saudaraku ya. Karena mungkin beberapa atau cukup banyak dari kita yang tahu bahwa kondisi dunia, kondisi negara kita saat ini memang bukan sedang baik-baik saja. Nah, kita nggak usah terlalu berharap bahwa semuanya mendadak jadi indah, saudaraku. Memang hari-hari terakhir adalah hari-hari yang membahayakan. Tapi yang penting kita berdoa, kita ada di Goshen. Amin. Satu daerah, satu tempat yang sementara di sekelilingnya terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Di tempat yang Tuhan sediakan buat umatnya, itu umat Tuhan terpelihara dengan sangat baik. Amin. Ngomong baik sebelah, kita ada di Goshen loh, gitu ya. Tahu Goshen enggak, saudaraku? Sebelahnya Kauman itu, saudaraku ya. Dan saudaraku, keadaan hari-hari ini memang bukan satu keadaan yang nyaman, saudaraku. Situasinya memang sungguh membutuhkan perubahan yang total. Situasinya membutuhkan umat Tuhan ini sungguh-sungguh ada di dalam anugerah kemurahannya Tuhan, ya. Kita berharap bahwa Indonesia segera dipulihkan oleh Tuhan. Kita tadi banyak berdoa dan saya percaya bahwa doa-doa kita itu tidak sia-sia. Saya dengar tanggal 17 Agustus nanti di hari kemerdekaan bangsa kita akan ada worship night dan tentunya juga berdoa buat bangsa. Tuhan akan mengerjakan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Kita tidak pernah boleh putus asa walaupun seliweran di medsos tentang kondisi negara kita, kita harus percaya bahwa ada Tuhan di atas segalanya. Dia yang pegang kontrol, saudaraku. Dia yang menetapkan. Jadi yang penting kita umat Tuhan harus ngerti ketika situasi seperti ini bagaimana sikap kita menghadapinya, ya. Saudaraku, saya satu saat pernah membaca di sebuah iklan, saudaraku, di iklan yang mencari manajer HRD, saudaraku ya. Nah, di dalam iklan itu yang menarik bukan maksimal umur berapa, pengalaman berapa banyak, bukan itu. Tapi yang menarik perhatian saya adalah satu syarat yang berkata bahwa harus bisa bekerja di bawah tekanan, saudaraku. Nah, sekarang saya kalau ada penerimaan karyawan di tempat saya bekerja, saudaraku, kalau saya lihat bidang itu misalnya bidang pembelian kertas begitu, yang saya tahu ini penuh dengan stres, saudaraku. Orang-orang baru biasanya cuma tahan 1-2 bulan, nggak tahan lagi, saudaraku. Jadi kalau untuk pembelian kertas, mencari karyawan pembelian kertas ini, saya ikut mewawancarai, saudaraku, menginterview. Saya nggak serahkan kepada kepala HRD saja, tapi saya ikut interview. Dan salah satu pertanyaan yang paling sangat akan saya tekankan adalah, kamu bisa nggak bekerja di bawah tekanan? Maksudnya di bawah stres. Waduh, kurang kertas ini, waduh pabrik ini belum produksi. Ini biasanya sedelok lagi kaki saya hilang sakitnya, saudaraku. Karena dari beberapa kali Tuhan tolong selalu, dan saya percaya ini pun Tuhan akan tolong, ya. Jadi jangan takut, saudaraku. Tadi agak pincang, nanti kalau sudah on, saudaraku, hilang semuanya. Jadi saudara jangan bingung kalau saya agak tingklang sitik. Ini bukan jatuh, bukan apa-apa, ini karena geragas, saudaraku, makan banyak. Kemarin saya ngurusi reuni di tempat saya, jadi banyak meeting-meeting, mangane kacang terus. Kemarin sampai teman saya ngomong, Om Yu kok, bukan Om Yu yang manggil saya, Kian Siu, kok kacangan terus begitu ya, kacang gitu makan terus. Akibatnya tadi pagi saya minta tolong sama Paulus, Lus tulung Lus. Karena kemarin malam saya nggak bisa tidur, saudaraku. Kaki saya jangankan di
dipecet, dielus gitu aja, mak sengkring, tahu mak sengkring? Mak sopo itu. Jadi saya minta tolong Paulus, tolong lu suntik kes delok. Nah, Paulus ini luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Dokter Paulus. Siap Om. Saya tak nganter istri saya sebentar ke gereja, saya ke tempatnya Om. Dia datang, dia suntik tangan saya, dia suntik bokong saya sampai tanya, "Membuk suntik endi meneh lu wis loro." Cukup Om Yu, mau tambah lagi? Saudaraku, saya selalu ikut wawancara dan saya akan tanya, kamu bisa nggak bekerja di bawah tekanan? Di bawah stres yang mungkin kamu harus nyari kertas di pabrik ini nggak ada, di pabrik ini nggak ada, pokoknya muter. Karena dari PPIC, dari produksi akan tekan kamu. Mana kertasnya, aku mau produksi nggak ada kertasnya begitu. Karena memang hari-hari ini saudaraku sudah berjalan sejak awal tahun. Barang-barang bukan sekedar naik tapi juga langka, nggak ada barangnya. Karena pabrik-pabrik kertas ini, paper mill ini memanfaatkan lah. Dia tahun 2024, 2025 pertengahan tuh rugi banyak saudaraku. Saudara kalau yang bisa lihat laporan keuangan, saudara buka Fajar Wisesa, itu pabrik kertas nomor 2 terbesar di Indonesia. Tahun 2024 ruginya 1,3 T. Tenggo, bukan miliar lagi. Jadi mereka sekarang naikin harga terus dan mereka ekspor karena IDR kita agak melemah saudaraku. Jadi mereka ekspor terus mereka dapat duit banyak begitu dari ekspor. Akibatnya di lokalnya jadi hilang barangnya. Jadi bukan sekedar harga naik, barangnya nggak ada begitu. Nah ini bagian pembelian kan, pembelian kertas ini kan yang harus muter piye gitu. Biasanya sih akhirnya lari ke saya. Ya saya juga ikut muter. Piye kita lam golek piye gitu. Nah saudaraku, saya selalu tanya, siap enggak kamu? Ini bukan tempat yang mudah. Karena ini tempat yang paling sulit di divisi di tempat saya bekerja, ini tempat yang paling penuh dengan tekanan selain produksi tentunya saudaraku. Nah selalu saya bilang gitu dan saya kadang suka lihat wajahnya orang yang ngelamar ini saudaraku. Karena saya biasanya akan tahu bahwa orang ini kira-kira mampu atau enggak mampu tuh bisa kelihatan saudaraku. Tadi saya sempat ngomong-ngomong sama Om Hin, nanti saya mau bicara sama teman-teman mentor di KAA. Ada saudaraku kalau saya lihat gini ya, saya bisa lihat mata-mata yang masih padang, atau mata-mata yang sudah mulai meredup, atau mata-mata yang sudah mungkin berpikir soto, saudaraku. Nah tadi saya bilang, Umin ada 2 anak nih, yang ini perlu kita tanyai mereka ada kesulitan apa. Nah saudaraku, mari kita akan belajar sikap apa yang harus ada pada kita ketika kita dalam hari-hari ini menghadapi banyak tekanan-tekanan. Baik finansial maupun tekanan-tekanan dalam bentuk yang lain ya. Saya ada biasanya 3, ini ada 4. Tapi saya nggak tahu bisa selesai semua apa enggak. Cara menghadapi tekanan yang pertama saudaraku, berdoa atau mendoakan, saling mendoakan. Saudaraku dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-9 sampai ke-11, itu saya jalan aja ya supaya agak cepat karena cukup panjang. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai 11, itu Rasul Paulus dan tim ada pelayanan di Asia Kecil. Kemudian waktu itu mereka ada dalam tekanan yang sangat besar sekali, sangat berat sekali yang membuat mereka sampai nyaris-nyaris putus asa saudaraku. Nah kalau firman Tuhan nulis sampai putus asa itu bukan main-main, betul-betul tekanan, betul-betul beban yang harus mereka tanggung itu sangat besar dan berat.
Lah ada beberapa kunci di sana yang membuat mereka bisa bertahan dan mengalahkan tekanan yang mereka hadapi di Asia kecil itu. Ada 3, tapi yang saya mau bahas pada pagi ini cuma 1, yaitu dalam ayat yang Oke, saya bacakan aja mulai ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Ini yang pertama, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan, sudah pernah dan pasti akan menyelamatkan kami lagi. Kepadanya kami menaruh pengharapan. Ini iman. Ayat yang ke-11 yang saya mau kita fokus pada pagi ini. Karena kamu juga turut membantu apa? Kamu turut membantu mendoakan kami. Jadi Rasul Paulus, raksasa iman yang sangat luar biasa itu, bukan dia sendirian lagi, dia sama Timotius dan beberapa rekan pelayanan yang bukan ecek-ecek begitu saudaraku. Mereka belajar untuk percaya mengandalkan Tuhan, toh mereka bergerak melewati masa-masa itu dengan iman, percaya bahwa Tuhan telah dan akan menyelamatkan. Tapi 2 ini dilengkapi dengan yang ketiga saudaraku, bahwa kamu turut mendoakan kami. Saudaraku, ini waktunya ketika saya coba mencari tahu apa ya, mau bicara apa ambil jemaat pagi ini, yang muncul dalam hati saya ini, saling mendoakan. Coba bicara sama kanan kiri, saling mendoakan. Saudaraku, jangan pernah anggap sepele ketika kita berdoa bersama dan kita saling mendoakan. Tadi Brian bilang kadang doanya seperti jadi quote and quote seperti biasa. Enggak. Doa orang benar itu besar kuasanya. Doa saudara entah ada kayak disetrum listrik apa enggak saudaraku. Apa yang kita naikkan kepada dia itu besar kuasanya. Kita di sini angkat tangan sembahyang bagi bangsa kita. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Saudaraku, menurut saya ketika tadi kita lagi gitu, surganya enggak diem loh saudaraku. Alam rohnya enggak diem. Firman Tuhan bilang dia sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Jadi kita akan melihat bangsa kita ke depan akan dipulihkan oleh Tuhan. Akan ada satu revival besar di bangsa ini sebelum dia datang kembali yang kedua kalinya. Akan ada suku Kedar, Nebayot yang akan bertuyun-tuyun. Bukan 1, 2, 3 tapi bertuyun-tuyun, artinya oke tenan datang kepada Tuhan. Dan saudaraku, mari kita percayai hal ini. Karena doa bukan sekedar kata-kata yang formalitas, kata-kata yang sekedar memenuhi kaidah-kaidah kekristenan. Tapi doa itu ada sesuatu yang menarik kuasa Tuhan. Nah saudaraku, saya berharap hari-hari ini M3, saya senang M3-nya, salah satu M3-nya Cuncun, Nana. Ini Cuncun kan gede ya, sebetulnya nggak masuk gang kelinci ya. Tapi kumpulnya sama kelinci saudaraku, sama Andioko. Dan ini saya lihat kelompok ini sangat bagus sekali. Dan saya mendorong M3 yang lain, ayo hari-hari ini. Ingat mungkin saudara-saudara kita satu M3 sedang mengalami tekanan-tekanan. Mungkin finansial yang mungkin paling kena saudaraku ya.
Minggu lalu ada teman saya satu grup yang lain, grup bukan di Kahal, ini grup yang semua orang Nusantara ada di sana, saudaraku. Dia orang Surabaya. Dia bilang, aku jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Dan di Tunjungan Plaza ini kemarin tuh baru kira-kira hari apa ya, Kamis apa ya, dia bicara di grup, sepine ora karuan. Dia bilang gitu, enggak kayak biasanya. Nah saudaraku, mungkin aja di hari-hari ke depan bisa terjadi hal-hal yang semacam itu. Dan mungkin kalian harus sadar, kita harus sadar bahwa mungkin teman satu M3 kita ngalami hal itu. Mereka sedang ada dalam satu posisi di mana karena ya beras naik enggak? Ibu-ibu beras naik enggak? Yang bilang naik angkat tangan coba. Saya enggak tahu, saya enggak pernah belanja beras soalnya. Belanjanya itu saya karedok. Naik ya beras ya, saya dengar naik, kebutuhan pokok pun sudah mulai naik, minyak naik banyak begitu saudaraku. Mungkin terima duitnya dulu cukup, sekarang udah mulai aduh ini piye gitu ya. Jadi saudaraku mungkin teman satu M3 kita hari-hari ini membutuhkan ini, saling mendoakan. Doakan dengan hati kita. Tuhan tolong, ini bingung ini. Silokne kenaikan kelas anake loro karo SMP lunga SMA mlebu university. Tuhan tolong Tuhan. Ada yang tersenyum apalagi melalui ini. Sembayang. Tuhan tolong. Paulus sendiri pun Rasul Paulus dan Timotius berkata bahwa kami bisa melewati tekanan yang begitu besar dan begitu berat karena kamu mendoakan kami. Saudaraku, saya 1.000.000% yakin bahwa kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini sampai pagi ini, saudaraku, karena saya tahu ada orang-orang yang mendoakan saya. For sure, saudaraku. Saya sangat yakin walaupun mereka enggak ngomong tapi saya tahu mereka mendoakan saya. Saya sebut mereka karena saya percaya bukan 1-2 orang tapi beberapa yang mendoakan. Saudara mungkin pernah dengar cerita saya bagaimana masa-masa tahun 90-an awal saya hampir hancur lenyap saudaraku. Ibadah ya sudah enggak bisa nyanyi sampai Bu Ellen bilang kok ora nyanyi toh. Dia pas berdiri di sebelah saya dalam ibadah, Om kok ora iso nyanyi. Waktu itu sungguh-sungguh bukan nyanyi, di kepala ini rasanya gitu pokoknya. Ada orang-orang yang saya tahu mendoakan saya. Nah saudaraku, mari hari-hari ini ketika ada tekanan-tekanan yang mungkin terjadi di teman-teman, di saudara-saudara kita, M3 giatkan. Siap? Ketua-ketua M3 mana di sini? Angkat tangan dong. Ketua M3 mana? Hah? Masuk gak ono? Apa saya nggak ketok? Berdiri wes, ben ketok aku. Ketua M3-nya berdiri. Mana? Ada lagi 1, 2, 3. Yuk maju yuk ketua M3 ini yuk maju. Yuk ketua M3 ini maju. Jun maju sini Jun. Kita praktek ya, kita doakan mereka karena mereka harus menggembalakan. Madep ke jemaat, biar jemaat itu. Ini next semua. Ini geraha. M3-nya Jun siapa ketuanya? Oh, ketuanya kolektif ternyata. Oke, enggak apa-apa. Ya. Ini kan enggak jutaan toh next mbak ini toh. Yuk kumpul yuk, deket yuk.
Oh, Pak David. Mana Pak David? Pak Daud. Jun, doa Jun. Arahkan tangan saudara, saya mau kita yakin dengan kuasa doa. Kita berdoa supaya mereka dianugerahi hikmat, dianugerahi pengertian supaya ngerti bagaimana menggembalakan M3. Mari kita mengangkat tangan kita untuk mereka yang sudah memimpin M3 selama ini. Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan, bukan karena kuat, bukan karena gagah kami Tuhan. Tuhan, turunkan kiranya urapan-Mu Tuhan untuk pemimpin-pemimpin M3 kami Tuhan. Untuk Supri, untuk Tata, untuk Ko Vincent, untuk Wanto, untuk anak-anak Next, untuk Om David Tuhan. Bapa, kiranya kasih karunia-Mu turun atas mereka Tuhan. Berikan mereka kemampuan yang dari Engkau Tuhan. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah mereka Tuhan. Bukan dengan kekuatan mereka Tuhan. Bukan dengan hikmat mereka Tuhan. Tapi kiranya hikmat-Mu sendiri yang turun atas mereka Tuhan. Memberkati mereka. Menganugerahi mereka kemampuan Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan turun atas mereka semua Tuhan. Berikan hati yang rendah hati Tuhan untuk melayani. Berikan hati seorang Bapa Tuhan untuk mengayomi, untuk mengembalakan Tuhan, untuk memuridkan Tuhan, untuk mendidik pesertanya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, mengabarkan Injil, mengabarkan kabar sukacita kepada sesamanya Tuhan. Tuhan, turunkan kiranya urapan-Mu sekali lagi untuk mereka Tuhan. Turunkan api-Mu Tuhan untuk membakar hati mereka Tuhan. Kasih karunia-Mu sungguh penuh atas mereka. Hikmat dan berkat senantiasa mengiringi langkah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kami meminta. Amin. Thank you. Ya, silakan kembali lagi. Nah, saudaraku, ingat Musa dengan 2 orang yang menopang kanan kirinya dia. Ketika bangsa Israel sedang ngadapin satu peperangan yang musuhnya nggak main-main, saudaraku. Karena kalau tangannya Musa turun, Israel kalah. Jadi harus disupport dengan orang-orang pemimpin-pemimpin, rekan-rekan sekerja, teman seiman yang ada di sekeliling dia. Dengan gitu menang Israel, dengan gitu menang Israel. Saudaraku, saya sungguh pengen rindu bahwa mulai hari-hari ini, hari-hari yang tidak mudah, saling mendoakan ini menjadi satu kekuatan yang harus kita perhatikan di gereja ini, ya. Saudaraku, sebenarnya dengan saling mendoakan saudara-saudara kita, rohani kita sendiri pun dikuatkan dan diberkati. Ada satu hal yang menarik, saudaraku, yang saya jumpai. Coba kita akan lihat, saudaraku, kita akan bandingkan nanti Roma 8 ayat 26 dan 27 dulu. Roma 8 ayat 26 dan 27. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kemudian ayat 27 ini, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudaraku, sementara kita entah berdoa dalam bahasa roh atau bahasa Indonesia, saudaraku, khususnya ketika kita berdoa sedang dalam bahasa roh, syikatara bata kata-kata, itu sesungguhnya roh kita dan Roh Kudus itu berdoa untuk orang-orang
Kudus. Nah, nanti saya tunjukin. Jadi di sini di Roma 8 ini doa Shikarabatara itu sesungguhnya doa buat orang lain. Sekarang kita 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia apa? Ia apa? Membangun dirinya sendiri. Tadi di Roma keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa buat orang-orang kudus. Itu di dalam Roma 8. Di dalam 1 Korintus 14 dikatakan kita berdoa sama berdoa dalam roh itu menguatkan diri kita sendiri. Jadi sebetulnya mendoakan orang-orang kudus itu juga sama dengan menguatkan diri kita sendiri. Jadi kalau saudara lemah, saya lemah, kita doa dalam bahasa roh. Itu artinya kita sedang berdoa buat orang-orang yang kita mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu, Roh Kudus tahu. Kita sedang berdoa buat orang-orang kudus, tapi sekaligus ketika kita lakukan itu, kita membangun diri kita sendiri. Jadi mendoakan ini kelihatannya nggak ada apa-apa. Sebetulnya ketika kita sedang mendoakan saudara-saudara kita, kita sedang membangun diri kita sendiri. Amin. Ngomong sebaik mendoakan kamu berarti membangun aku loh, gitu ya. Jadi itu yang pertama saudaraku, ketika kita sedang dalam tekanan atau kita tahu bahwa saudara-saudara kita ada dalam tekanan, ayo belajar. Belajar mulai sering mendoakan mereka. Nanti luar biasa saudaraku. Saya pernah saksikan berulang kali di tempat ini, saya ulang sebentar saudaraku. Satu hari dalam doa pagi saya saudaraku, Tuhan gerakkan untuk berdoa buat seseorang. Ketika saya berdoa buat orang tersebut, enggak tahu pokoknya mendadak ada aja nyesek di sini. Doain dengan apa? Dengan Tuhan tolong ada apa dengan orang ini? Saya enggak tahu dia ngalami apa, saudaraku. Pokoknya di sini muncul aja namanya dia. Saya doain. Selesai saya pergi ke kantor, siang-siang saya telepon orang itu, saya bilang, kamu ada apa sih tadi pagi kok? Di hati saya tuh ditaruh nama kamu dan rasanya berat banget aku doain kamu. Kamu ada apa? Dan dia cerita, buat aku nyaris aku nyaris putus asa atau mungkin sudah putus asa. Dan tadi pagi aku rasanya dapat satu kekuatan dalam diriku. Ya saya ngerti saudara. Saudara tahu senangnya saya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita untuk mendoakan, menolong saudara kita yang mungkin sedang dalam kondisi yang di tepi jurang, begitu saudaraku. Jadi ayo berdoa. Berdoa buat saudara-saudara kita. M3 mulai ya, kalau ada pertemuan M3 saling mendoakanlah, saling mendoakan. Dan ingat itu luar biasa. Itu membangun diri kita sendiri. Ayat untuk topik ini Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Saudara yang baca coba ya. 2, 3. Nah ini boleh kalau mau dijadiin ayat favorit boleh. Jangan aku bertambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Itu dicopot aja saudaraku. Ganti yang seperti ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah apa? Ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi mendoakan saudara kita yang lain itu luar biasa faedahnya. Membangun diri kita sendiri,
memulihkan diri kita sendiri. Bahkan dikatakan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Jangan mikir duitnya saudaraku ya. Rohani ini jadi 2 kali lipat. Cintane mbek Tuhan jadi 2 kali lipat gitu loh. Apa ora seneng saudaraku? Mengasihi Tuhannya jadi 2 kali lipat. Kapan? Ketika kita mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Dan ini paling efektif ada di M3. Atau kalau saudara masih M3-nya belum tahu di mana dan males datang di M3, doa pagi saudara, doakan. Kalau doa-doa gini saya selalu ingat itu saudaraku apa? Ketika tahun 80-an, saudaraku tahun 80, saya pergi ke Bandung, saya ketemu teman sohib saya, kemudian dia mengelola dia jadi pimpinan persekutuan doa di Bandung dan selesai gawe tugas sampai jam 10, jam 11. Kemudian mereka punya list keluar, list yang sangat panjang anggota-anggota persekutuan mereka. Dan didoakan siji-siji saudaraku. Bukan doa Tuhan, aku berdoa buat Pak Pandu, Bu Pandu, aku berdoa buat Om Hin, Paulus, Suat Eng, aku berdoa buat Samuel, Ana, enggak gitu saudaraku. Tapi Tuhan aku berdoa buat Joko, kiranya rambutnya menjadi hitam gitu saudaraku. Aku berdoa Tuhan, Engkau urapi dia, doa saudaraku ada sungguh-sungguh, bukan sekedar sebut nama. Saya sih ngantuk saudaraku, karena nggak ngerti yang didoake sopo. Kadang ya, oh ya amin, dalam nama Yesus amin gitu saudaraku. Doa itu bisa berjam-jam saudaraku. Dan nggak heran pada waktu itu meledak persekutuan doa yang ada di Bandung. Karena doa-doa ini salah satunya. Seperti Paulus, ia mengandalkan Tuhan, ia beriman, tapi ada yang ketiga, yaitu berdoa. Amin. Mau mendoakan saudaramu yang lain? Doakan Om Hin, gitu saudaraku ya. Tidak usah tambah tinggi didoakannya, sudah cukup tinggi saudaraku. Tapi doakan Bu Ellen gitu ya. Doakan Paulus, biar yang datang kepada dia waktu disuntik ngerasa Roh Kudus jamah, begitu kan ya nyaman saudaraku ya. Doakan saudaraku, karena itu kunci yang akan membuat bukan saja Tuhan suka dan menolong orang-orang kudus, kita juga membangun diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, jadikan firman Tuhan kesukaannya kita. Bareng-bareng baca, 2, 3. Jadikan firman Tuhan kesukaan kita. Mazmur 119 ayat 92 dan 93. Mazmur 119. Ini mazmur yang isinya itu saudaraku, isinya semuanya tentang ketetapan Tuhan, firman Tuhan, semuanya itu di Mazmur 119. Ayatnya yang ke-92. Oke. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku. Saya ulangi, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, kesukaanku yang paling aku ingini, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Pemazmur seorang yang luar biasa rohani. Tapi dia bilang, dia ngaku bahwa kalau Tauratnya Tuhan tidak menjadi bukan sekedar kebiasaan baca, tapi kegemaran, satu hobi, satu kehausan, pengen baca, pengen ketemu firman, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Artinya saudaraku, pemazmur dapat melalui tantangan hidup yang sedang mereka jalani. Pemazmur bisa menang, tidak kalah sama tekanan yang dia alami. Karena firman Tuhan jadi apa? Kegemaran, kesukaan, kehausan.
sangat diingini gitu saudaraku. Saudaraku, kita gimana saat ini terhadap firman Tuhan? Apakah itu sekedar satu kebiasaan baca atau ada mulai muncul, aduh aku pengen dapat sesuatu. Singkapkanlah firman-Mu ya Tuhan. Pengen dapat rindu. Nah saudaraku, ini kunci kedua menghadapi tekanan-tekanan kehidupan yang ada di muka bumi, yang ada di Indonesia, yang mungkin sedang kita lalui saat-saat ini. Jadikan firman Tuhan satu kegemaran kita. Rindukan Tuhan, singkapkan ya Tuhan, singkapkan. Roh Kudus singkapkan ya, supaya firman-Mu bleng, bukan jadi cuman sekedar baca tapi jadi rema, bleng begitu. Coba gini saudaraku, bleng. Jadikan firman Tuhan satu kegemaran kita, satu kehausan, satu keinginan yang sangat untuk bergaul dengan firman itu. Dan lihat kekuatan kita, rohani kita akan berlipat-lipat jadinya. Di awal-awal pertobatan saya saudaraku, yang sangat fenomenal tahun 79 itu saudaraku, saya punya sahabat yang rumahnya Boncino waktu itu saudaraku. Dia juga seorang yang luar biasa lah waktu itu pertobatannya bersama-sama. Dia punya satu adik saudaraku. Adiknya karena kakaknya ini luar biasa dalam Tuhan, adiknya kelawat Tuhan, bertobat saudaraku. Dan dia satu hari bersaksi gini, aku ndiloi adikku, ya mungkin malu aku. Padahal ini orang bagus sudah, cinta Tuhan, banyak mengerti firman, menjadi pengajar firman, bagus saudaraku. Ya dia seperti Om Hil lah gitu ya, pengajar, teacher. Bagus kalau ngurainin bagus. Tapi dia bilang gini, aku tapi nak dilo adikku, aku cuman bisa geleng-geleng. Karena adiknya ini pulang sekolah, makan, mereka tidur di ranjang susun 2 gitu, naik tangga kan dulu gitu ya. Adiknya langsung jipuk Alkitab membaca. Nek kokoe datang dia sedang baca terus. Nanti kemudian tidur sebentar, bangun baca lagi. Tapi saudara jangan mikir lah sekolahnya piye. Ranking saudaraku. Sekolahnya ranking. Bukan baca-baca firman kemudian nilainya 5, 4, 3, jirolu, enggak gitu saudaraku. Ranking. Jadi dia membacanya firman Tuhan buantare rak karuan, belajarnya juga bagus gitu. Sehingga teman saya ini sampai ngomong nek ndiloi adikku geleng-geleng aku. Ada satu kehausan yang wow gitu terhadap firman Tuhan. Ada satu kerinduan yang sangat besar untuk jumpa dengan firman itu sendiri. Dan itu membuat hidup anak ini luar biasa sekali saudaraku. Bertumbuh, dia sekolah ranking, dia di teman-teman sekolahnya, teman-teman gerejanya juga menonjol banget. Urapannya Tuhan, jelas penyertaannya Tuhan, jelas sekali. Orang bisa lihat nih anak berubah, ini anak bukan anak yang lama, ini anak-anak yang baru. Saudaraku, kunci yang kedua, ayo jadikan firman Tuhan kegemaran buat kita. Ngomong baik sebelah, jadikan firman kegemaran kita. Jadi yang pertama ayo saling mendoakan, yang kedua jadikan firman Tuhan itu kegemaran buat kita. Kemudian yang ketiga saudaraku, belajar mencukupkan diri. Lah ini penting saudaraku. Ini penting. Belajar mencukupkan diri.
Kadang saudaraku kita jatuh dalam tekanan, kita jatuh ke dalam stres kehidupan karena kita nggak belajar mencukupkan diri. Terlalu banyak yang kita ingini saudaraku. Kakean pengen ini, pengen itu, pengen ini dan itu begitu saudaraku. Dan ketika kita nggak belajar untuk mencukupkan diri, kita jatuh dalam tekanan, kita jatuh dalam stres. Saya berharap saudaraku kita semua yang ada di jemaat Kahal ini harus belajar hal ini. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan 12. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan 12. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi ngerti kalau sedang diberkati Tuhan, mau makan enak-enak ya monggo. Tapi ketika Tuhan memberikan sesuatu yang cukup, ya cukupkanlah diri kita dengan hal itu. Jangan bablas-bablas saudaraku. Saya juga terus mengingatkan ini. Istri saya sangat baik sekali saudaraku. Saya mau ini ya sukamu beli no. Saya mau ini ya wes sukamu beli no gitu saudaraku. Karena mungkin saya juga berlaku gitu sama dia. Dia menteri keuangannya saudaraku. Jadi duit saya tuh banyak dipegang dia. Bukan duit saya, duit kami di banyak bendaharanya dia. Jadi saya juga nggak pernah memikirkan dia mau apa bolehlah. Dia juga gitu kan saya. Tapi saya rodok wedi saudaraku. Karena saking baiknya Jiu, jadi kalau saya nggak hati-hati kan kebablasan saudaraku. Metikku helikopter ya tuku no, tapi ngimpi no, begitu saudaraku ya. Tapi saudaraku saya mau kasih nasihat pada pagi ini, firman Tuhan yang bukan saya. Firman Tuhan mau kasih nasihat kepada kita pagi ini. Ayo cukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan beri. Jangan itu saudaraku, jangan nengok kanan kiri, jangan nengok ke atas terus. Nanti ono ceglongan tiba saudaraku. Cukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan anugerahkan sama kita. Kadang soalnya suka kebablasan saudaraku ya, kepengennya kita kebablasan. Akhirnya bukan karena apa-apa, bukan karena dosa, tapi karena tidak bisa mencukupkan diri, jatuh ke dalam stres. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggikan engkau. Ayo cukupkan diri, Tuhan gak akan tinggalkan kita. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Saya ulangi, anak cucu saudara tidak akan pernah meminta-minta. Adik saya kan jual beli mobil saudaraku ya. Baru-baru ini ngomong saya, dia ngambil sebuah mobil. Mobilnya ya enggak apa-apa wis ya. Mobilnya memang mahal saudaraku, harga barune 2M sekian. Bukan ember loh saudaraku, miliar. Baru jalan 2000 kilometer. 2000 kilometer tuh panjang apa pendek? Ya naik kita jalan ya teol saudaraku ya. Tapi kalau mobil 2000 kilo itu sangat sedikit. Saya kira-kira 50 kilo sehari, jadi kira-kira ya 40 hari.
ada orang beli mobil 2M 40 hari kemudian didol. Ruginya enggak banyak sih saudaraku, enggak banyak. Kira-kira 600 juta. Iku gawe kita iso urip 2 tahun saudaraku ya. Lah saya mikir, bisa ada 2 kemungkinan. Kakean duit atau enggak pernah belajar mencukupkan diri. Dulu montore apik, motone geragas, lapar mata, tuku, ora iso nyicil, dol, gitu saudara. Dan saya berdoa, saya minta saudaraku, tidak ada jemaat kahal yang seperti itu. Amin. Tidak ada jemaat kahal yang kebablasan, tapi belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Rasul Paulus ngomong, aku tahu apa itu kelimpahan, aku juga tahu apa itu kekurangan. Artinya waktu kelimpahan ya nikmatilah kelimpahan itu. Tapi pada waktu Tuhan mencukupkan dan memberikan satu takaran yang mungkin buat kita ndak bisa berfoya-foya, ndak bisa saenake nganggo duit, ya cukupkanlah dengan itu. Amin. Ya, hati-hati. Jemaat Tuhan kadang jatuh ke dalam tekanan bukan karena apa-apa, tapi karena nggak belajar mencukupkan diri. Lebih baik kayak Pak Sugianto itu loh, menang-menang gitu ya, menang-menang tapi duitnya numpuk gitu saudaraku ya. Dan saya senang melihat Pak Sugianto. Saya nggak khawatir sama dia kalau dalam hal ini dia kuat sekali saudaraku. Dan belajarlah dari Pak Sugianto, gimana sih cara mencukupkan diri, tanya sama Om Guan Eng ya. Oke, yang terakhir saudaraku, yang terakhir, minta hikmat atau strategi dari Tuhan. Jadi saudaraku ada 4 kunci di hari-hari yang terakhir ini, ayo belajar saling mendoakan. Yang pertama, kemudian yang kedua apa itu? Firman Tuhan jadikan satu kegemaran. Yang ketiga, cukupkan diri dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan yang terakhir saudaraku, minta hikmat Tuhan. Saya berdoa saudaraku, jemaat ini penuh dengan hikmatnya Tuhan. Dalam melayani Tuhan, dalam menjalani kehidupan hari-hari ini, hikmat Tuhan boleh turun. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Ini saya kok sudah jam segini ya? Tadi mulainya agak siang ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Percaya, minta, Tuhan akan kasih, bukan berbantah-bantah tapi dengan murah hati. Ayo sembahyang, mulai sembahyang, Tuhan beri aku hikmat. Bagaimana aku melayani? Beri aku hikmat Tuhan, bagaimana menghadapi tantangan yang ada di depan aku. Beri aku hikmat Tuhan, bagaimana menolong si A, si B, si C, dan si D. Dan lihat saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh merindukan itu bukan untuk keegoisan kita, bukan untuk diri kita. Tuhan minta hikmat, bagaimana supaya aku bisa nyaingi Pak Prayogo Pangestu. Lah itu bukan minta hikmat saudaraku. Itu serakah namanya saudaraku. Itu tidak mencukupkan diri. Saudara tahu Pak Prayogo Pangestu? Siapa yang nggak tahu? Tahu kabeh? Siapa yang tahu? Ayo, sing ora angkat tangan, who knows? Itu duitnya ora iso dihitung saudaraku. Ya, kalau saudara minta hikmat supaya aku bisa nyaingi Pak Prayogo, ya kebablasan saudaraku. Dikasih hikmat mesti mbak Tuhan, bertobat dulu begitu saudaraku.
Ya, itu kunci yang terakhir, minta hikmatnya Tuhan dan lihat bagaimana solusi Tuhan anugerahkan dengan cara yang mujizat. Waktu Tuhan Yesus ditanya harus bayar cukai apa enggak sama orang-orang Farisi, itu kan langsung ditanya begitu. Hikmat Tuhan turun, lihat mata uang gitu ya. Di situ tertera apa, berikan kepada kaisar, pemerintah apa yang jadi haknya mereka, dan berikan kepada Tuhan apa yang jadi haknya Tuhan. Mingkem kabeh saudaraku. Waktu Salomo ditanyain ini anaknya siapa ini, ingat ada 2 ibu yang ngadep ke Salomo, yang tidak paham berarti harus mulai baca kitab Alkitab lebih banyak. Ini anaknya siapa? Ibu yang pertama bilang anakku, ibu yang kedua bilang ini anakku. Ya wis belau jadi 2, separuh buat ini, separuh buat itu. Ibu yang sesungguhnya akan berkata, enggak, jangan wis kayak noten. Oke, anakmu berarti. Itu hikmat yang muncul sesaat, enggak perlu nunggu sih, langsung Tuhan kasih. Dan saya percaya, saya berdoa, hikmat Tuhan tercurah atas jemaat Tuhan di tempat ini. Hikmat Tuhan, urapan Tuhan tercurah atas jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Ada 4 ya. Nek hafal ya puji Tuhan, ndak hafal no. Ya, mari kita nyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.